Oke. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ke materi hari ini. Masih berkaitan dengan pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat 2, akar pangkat 3. Nah, Bu Mawar, Pak Fian harap anak-anak sudah memahami dan bisa mengerjakan soal terkait dengan pangkat dan akar pangkat. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi atau menghitung soal cerita, ya, berarti menggunakan penalaran. Langsung saja Bu Mawar share screen. Oke, sebentar. Apakah anak-anak bisa melihat screen yang Bu Mawar? Bisa. 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 Sip. Bu Mawar ada satu hal yang belum Bu Mawar siapkan. Sebentar ya. Baik. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Siap. Kita belajar bersama-sama bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan penarikan akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Nah, nanti kita akan belajar yang berkaitan dengan akar pangkat 3. Tapi terlebih dahulu, yuk kita belajar bersama-sama yang akar pangkat 2. Nah, penarikan akar pangkat 2 itu berkaitan dengan bangun persegi. Nah, anak masih ingat ya, bangun persegi itu yang bagaimana? Nah, ini Bu Mawar sudah memberikan gambar yang berwarna biru ini. Ini namanya bangun persegi. Anak-anak masih ingat ciri-ciri bangun persegi itu apa? Ciri utama. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Memiliki 4 sisi, betul. 1, 2, 3, 4. Ini sisinya 4 ya, 4 sisi dan sudut. Nah, oke. Nah, sekarang persegi panjang itu juga 4 sisi, punya 4 sudut juga. Nah, apakah ada ciri lain yang bisa kita sama panjang? Betul. Mas siapa ya ini ya? Tadi ya, Mas siapa yang menjawab 4 sisi sama panjang? Siapa? Mas Noel. Oke, bagus Mas Noel. Iya, anak-anak masih ingat bahwa kalau persegi itu punya 4 sisi, betul 4 sisi, tetapi ciri utamanya yaitu sisinya itu, keempat sisinya itu sama panjang. Nah, biasanya ini dikasih coret, Nah, tanda-tanda ini itu menandakan bahwa keempat sisi ini itu memiliki panjang yang sama. Kalau misalnya yang bawah ini 4 cm, ya yang kanan juga 4 cm, atas juga 4 cm, dan kiri juga 4 cm. Itulah persegi. Nah, sekarang hubungan antara sekarang luas dan sisi persegi. Anak-anak masih ingat kalau kita mencari luas persegi itu bagaimana caranya? Sisi kali sisi. Iya, sisi kali sisi. Di sini sudah Bu Mawar sudah merangkum. Luas sama dengan sisi kali sisi. Kalau sisi kali sisi itu kan kayak kemarin gini. 2 kali 2 itu kan sama dengan berapa? 2 kuadrat. Ya enggak? 7 kali 7 sama dengan 7 kuadrat. Berarti kalau sisi kali sisi itu sama dengan sisi kuadrat. Betul seperti itu? Logikanya? Betul. Betul. Nah, sekarang berarti luas itu caranya mencari luas yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat atau sisi pangkat 2. Nah, dan sekarang bagaimana kalau mencari sisi? Nah, kalau mencari sisi ya kebalikannya. Misal nih, 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Lah, kalau nyari berarti akar pangkat 4 itu sama dengan 2. Ya enggak?
Berarti kalau nyari sisi itu sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Anak-anak harus hafal ini. Sekali lagi, luas sama dengan apa rumusnya? Sisi kali sisi. Atau Sisi sisi kuadrat atau S sisi kuadrat. pangkat 2. Nah, bagaimana kalau mencari sisi? Sisi sama dengan Akar pangkat 3 luas. akar pangkat 2 dari luas. Ini jangan lupa, akar pangkat 2 dari luas. Nah, dari rumus-rumus ini kita bisa menyelesaikan soal atau masalah yang berkaitan dengan penarikan akar pangkat 2 atau akar pangkat 2. Seperti apa ya Bu Mawar ya? Coba kita lihat contohnya. Anak-anak sudah bisa melihat soalnya dengan jelas? Ya. Sudah. Foto berbentuk persegi seluas 484 cm persegi atau meter kuadrat. Berapa sentimeter panjang sisi foto tersebut? Nah, sekarang kita lihat. Dari foto berbentuk persegi seluas 484 cm persegi ini, kita memiliki info atau mendapatkan info nih. Bentar, terlalu gede nih. Persegi, kita tulis persegi. Nah, seluas 484 ini berarti L sama dengan 484 cm. Gambarnya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ya, belum kelihatan belum. Belum kelihatan. Teman-teman lain juga belum kelihatan? Ya, Belum. Oh, belum. Oke, sebentar. Ada kendala teknis berarti. Iya, bentar ya, ada kendala teknis berarti. Aku udah Bu. Mau harus ulang lagi aja share screen-nya. Stop. Sekarang sudah? Udah. Oke. Sudah. Sip. Lanjut. Tadi dari soal seperti ini, lihat coretannya Bu Mawar nih. Mana coretannya? Lingkarannya Bu Mawar sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Dari ini Bu Mawar ulangi ya. Bu Mawar mendapatkan informasi yaitu persegi dengan luas 484 cm persegi. Seperti ini ditulis. Nah, pertanyaannya, berapa sentimeter panjang sisi foto tersebut? Berarti yang ditanyakan itu S. Itu berapa? Nah, sekarang, tadi kan anak-anak sudah belajar bahwa hubungannya luas sama sisi itu bagaimana. Kalau kita mencari sisi, berarti kan sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Berarti sudah akar pangkat 2 dari 484. Aduh, berapa ya? Yuk, kalau akar pangkat 2 itu berarti dicoret berapa, ayo? 2, coret 2. 4 itu tuh berarti yang mendekati berapa? Pas 2 ya? 2 ya? 2. 4 itu 4 itu tuh berapa? 4 itu 4 sama 8 toh? 4 sama 8 kan? Nah, berapa? 24 atau 28? Nah, sekarang kita cek dari yang terkecil dulu. 24 kali 24. 4 kali 4, 16, 1. 2 kali 8, 16, 1, 96. Ini 8, 4. Ditambah 6, 7, 6, 9 tambah 8 itu berapa? 17. 17. 576. Pokoknya itu 8 kali 8. Oh, bukan 4 ya ini ya? 2. 2. Tuh, makanya nggak nyambung. Iya, 2 harusnya. Makanya kok selesai. Nggak bisa di itu. Umar hapus. Berarti kita lihat dari yang nomor 22.
Nah, hitung 22 kali 22 coba. 2 kali 4. Berapa ini? 4. Ditambahkan 4, 8, 4. Weh, cocok. Berarti yang kita pakai yang ini ya. Berarti Ya. 20. Bu, gambarnya belum kelihatan. Apakah ada yang belum melihat gambar dari Bu Mawar? Sudah. Oke, yang belum coba. Sudah ya. Yang belum coba, mungkin ada kendala sinyal, Mas. Mungkin ada kendala sinyal. Coba mungkin bisa keluar langsung masuk lagi. Nah, Umar lanjutkan ya. Berarti panjang sisi jadi sisi. Oh, ini panjang ya. Panjang sisi foto adalah 22 cm. Paham? Paham ini caranya? Paham. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak, ini nanti anak-anak bisa lihat vidconya lagi, biar cepat ya nih ya, biar bisa lihat vidconya lagi, terus mencatat soalnya ya. Bisa Bu Mar lanjutkan terlebih dahulu, karena ini soalnya agak banyak. Bisa? Bisa. Oke, lanjut ya. Ini Bu Mar hapus. Oke, sip. Nih, nomor 2. Ibu membeli karpet berbentuk persegi. Nomor 2 belum kelihatan. Belum kelihatan. Kalau anak-anak teman-teman lain sudah. Sudah. Iklan. Sudah. Cari iklan ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ibu membeli karpet berbentuk persegi dengan luas 62.500 cm persegi. Berapa cm panjang sisi karpet? Nah, dari sini kita mendapatkan info. Bentuknya apa, anak-anak? Persegi. Terus dari kalimat ini, informasi apa yang kalian dapatkan lagi? Luas. Nah, berarti kita tulis persegi luas sama dengan 62.500 cm persegi. Yang ditanyakan, berapa cm panjang sisi karpet? Berapa cm panjang sisi karpet? Berarti sisi sama dengan berapa? Nah, caranya kayak tadi. Rumus sisi itu bagaimana rumus sisi? Sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Berarti akar pangkat 2 dari 62.500. Berapa? Coret nih. 625. Berapa kira-kira? Kalau 5 itu berarti berapa kira-kira? 25. Iya, 25 ya ini ya. 25 cm persegi. Berarti kok kecil banget ya ini ya. Apa karpetnya masa 25 cm persegi? Ya sudahlah. Ya, yang penting anak-anak bisa mendapatkan informasi dari sebentar. 5 kali 25. Nolnya belum, Bu. Iya, betul. Nolnya belum. Sebentar. Ini nolnya belum. Ini nolnya belum. Ini tambah nol berapa ini? 1. Nolnya berapa? 1. 2. Nah, 1. 1 ya. Nih. Nah, berarti jadi sisi karpet adalah, ini panjang ya. Panjang sisi karpet adalah 250 cm
meter. Nah, kalau ini logika ini, jadikan meter berarti berapa? Jadikan meter. Masih ingat nggak? Ayo, jadikan meter. 2,5 meter. 2,5. Nah, ini sentimeter, sebelumnya desimeter, sebelumnya meter. Berarti 2 langkah ya. Berarti ini coret-coret, berarti 2,5 meter. Jangan lupa ini. Ya, tetapi kan di soal yang 250 cm. Gitu. Jelas anak-anak yang nomor 2? Jelas. Oke. Jelas. Oke. Lanjut ya, lanjut. Kita yang lebih sekarang kita akan menyelesaikan soal yang agak yang lebih menantang. Apakah anak sudah melihat soal yang nomor 3, Pak Eko? Sudah. Sip. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Pak Eko memiliki kebun berbentuk luas kebun yang ditanam 105 meter persegi. Berapa meter panjang sisi kebun? Kita lihat satu persatu. Pak Eko memiliki kebun berbentuk persegi. Informasi apa yang anak-anak dapatkan? Persegi. Persegi. Bentar, lalu. Persegi. Kemudian, 1/5 sawahnya ditanami terong. Informasi apa yang anak-anak dapatkan dari sini? 1/5. Betul, 1/5 sawahnya. Berarti kan tidak semua tanah di kebunnya itu, oh ini kok sawah, oh ini kok kebun ya, ini harusnya kebun. Nah, berarti tidak semua lahan dari kebun itu tuh ditanami terong. Hanya 1/5 saja. Berarti 1/5 itu ditanami terong. Luas kebun yang ditanami terong ada 605 persegi. Informasi apa yang anak-anak dapatkan? Luas 1/5. Luas 1/5-nya berapa? 605 meter persegi. Nah, sekarang berapa meter panjang sisi kebun? Berarti kan yang ditanyakan sisi sama dengan berapa? Sekarang sisi itu apa rumusnya tadi? Akar pangkat 2 dari luas. Tapi anak-anak harus ingat bahwa luas di sini itu luas full atau luas seluruh ya. Luas full atau luas seluruh. Artinya seluruh kebun. Berarti seluruh kebun, seluruh lahan dari kebun tersebut itu ditanam berapa? Lah padahal yang ditanami terong itu hanya 1/5, tidak semua. Nah, berarti kita harus mencari apa dulu? Padahal yang diketahui di sini luas 1/5-nya saja. Berarti yang harus kita cari yaitu luas full. Iya, harus luas full dulu. Caranya bagaimana? Terbalik. Iya, dulu di kelas 5 ini sudah pernah dibahas. Kita menggunakan rumus peng-walik. Peng-walik itu diping terus dibalik. Peng itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa dari kali, berarti nanti dikali terus dibalik. Apa tuh yang dibalik Bu Mawar? Kita tulis dulu. Ini kita tulis dulu, kasih sini. 605 meter persegi. Terus diping walik. Yang diping walik mana? Ini yang diping. Lihat, sebelumnya kan satunya di atas, 5-nya di bawah. Nah, di sini diwalik. Yang di atas jadinya angka berapa? Berarti kalau diwalik 5. Terus yang bawah 1. Paham ini ya? Berarti kalau nyari angka full itu
diping walik. Yang diwalik yang mana? Ya info apa tadi yang kita cari, yang kita dapatkan apa? Oh 1/5. Dibalik yaitu 5/1. Berarti 605 kali 5/1. Berapa jadinya? Yuk bantu Bu Mawar anak-anak. Oh ada yang sudah menghitung. 3.025. Berapa? 3.025. 3.025 meter persegi itu luas full. Nah kalau kita sudah mendapatkan luas full ini, bisa nggak kita mencari sisi? Bisa. Bisa. Ya berarti kita kembalikan lagi. S sama dengan akar pangkat 2 dari luas full. Sama dengan akar pangkat 2 dari 3025. Berapa ini ya? Yuk bantu Bu Mawar hitung. 55. Oke, kalau ini kita coret dulu. Kalau 5 ini mesti belakangnya ini 5, pasti itu. Terus habis itu ini 30 berapa? 5. Berapa yang paling mendekati? 5 ya? 5 itu 25. 5. Oke, berarti ini 25 itu dari 5. Ya udah, berarti 55. Jadi, panjang sisi kebun tersebut berapa meter? 55. Betul, 55. Sip. Paham anak-anak? Jadi kalau yang diketahui itu hanya bagiannya aja, bisa 1/5, bisa 1/4, bisa 1/3, ya sudah dipeng walik dari luas yang diketahui itu. Oke, ada pertanyaan yang tentang ini? Tidak. Berarti nyari luas full dulu, luas full ya, baru bisa mencari sisi. Oke. Kalau tidak, Bu Mar lanjut ya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Nanti anak-anak bisa melihat vidcon-nya kembali. Ya. Yuk ini. Pak Yanto mempunyai 2 petak tanah masing-masing. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Anak-anak yang lain juga belum kelihatan. Sudah. Nah, mungkin sinyal Mas ditunggu sebentar. Yang belum kelihatan masih apa ya? Halo? Tadi yang belum kelihatan masih apa nggih? Oh, nggak menjawab ya? Ya sudah, oke. Bu Mar lanjutkan ya. Pak Yanto, ini harusnya Y-nya besar ya. Pak Yanto mempunyai 2 petak tanah masing-masing berbentuk persegi. Informasi apa yang anak-anak dapatkan di sini? Persegi. Jangan lupa. Nah, ada 2 informasi penting di sini. 2 petak tanah masing-masing bentuknya persegi. Ya, berarti 2 petak tanah bentuknya persegi. Oke. Berarti ini persegi dulu. Persegi. 2 petak tanah. Kalau anak-anak besok mengerjakan tugas, dilingkari ya informasi-informasi penting seperti ini. Panjang sisi petak tanah yang pertama setengah panjang sisi petak tanah yang kedua. Ulangi. Panjang sisi petak tanah yang pertama itu setengah panjang sisi petak tanah yang kedua. Bisa kita rumuskan bagaimana ini? Berarti sisi petak tanah yang pertama itu sama dengan berapa? Setengah itu berapa? Setengah itu berapa toh? 1/2. Panjang sisi petak tanah yang kedua berarti 1/2 dikalikan sisi yang kedua. Paham ini anak? S1 sama dengan 1/2 kali S2. S1 dari ini panjang sisi petak tanah yang pertama. Terus setengah itu Bu Mar kasihkan sini 1/2 kali panjang sisi petak tanah yang kedua. Misal ya ini ya, misal. Kalau sisi keduanya itu 10 meter, berarti sisi keduanya berapa?
Sisi kedua. Sisi pertamanya berapa? Berarti kan 1/2 kali. Berarti berapa? 50. Iya. 5 meter. Begitu ya maksudnya dengan rumus ini ya. Oke. Ini kan tadi hanya pura-pura. Sekarang 1/2 kali S2. Nah, yang ditanyakan apa? Oh, belum. Ada informasi lagi. Luas petak tanah yang kedua 484 meter persegi. Luas petak tanah yang kedua berarti L2. Luas petak tanah kedua sama dengan 484 meter persegi. Yang ditanyakan apa? Luas petak tanah yang pertama. Gitu? Ya enggak? Iya. Caranya bagaimana ya ini ya? Caranya bagaimana ya? Cari apa dulu ya? Kalau nyari luas petak tanah pertama tuh gimana caranya? Jalan 4 dikali mencari sisi. Nah, iya. Kalau luas petak yang pertama kan berarti kan sisi apa panjang sisi petak tanah pertama kali panjang sisi tanah yang petak tanah yang yang pertama juga kok kedua nih bentar. Salah. Gini toh? Iya enggak? Sisi 1 kali sisi 1, iya kan? Nah, sekarang yang diketahui itu luas yang kedua ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita cari dari informasi ini? Sisi persegi kedua. Betul sekali. Dari informasi luas yang kedua ini, kita bisa mencari S2 atau sisi petak tanah kedua. Caranya bagaimana? Akar pangkat 2 dari L2. Ya kan? Ya enggak? Iya. Ya. Berarti akar pangkat 2 dari 484. Berapa tadi? Ini ada nih, 484 akar pangkat 2-nya berapa? Betul, 22 cm. Nah, kalau sudah mendapatkan ini 22 cm, langkah selanjutnya apa yang bisa kita cari? Mencari apa? 22 meter. Oh, bentar. Oh iya, tanah kok sentimeter ya. Aduh, Bu Mawar ini belum sarapan nih. Iya, meter. Nah, dari sisi yang petak tanah kedua ini sepanjang 22 meter, apalagi yang bisa kita cari sekarang? Sisi petak pertama. Betul sekali. Sisi petak pertama. Caranya bagaimana? Ya sudah, dari sini kan ada toh. Kita kasih sini. S1 sama dengan 1/2 kali sisi petak yang kedua. Berarti 1/2 kali 22. Bisa dicoret-coret? Bisa. Bisa. Bagi berapa? Bisa. Bagi 2. 2 bagi 2, 1. 22 bagi 2, 11. Berarti 11 meter. Nah, apakah sudah selesai langkah yang pertama? Apakah sudah selesai nih langkah-langkahnya? Belum. Kita lanjutkan. Kita sekarang bisa mencari apa di sini? Luas. Luas sama dengan sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Ini luas pertama ya, berarti 11 kuadrat. Berapa 11 kuadrat? Ayo harus hafal ini. 121 Meter persegi. Apakah sudah selesai? Sudah ya. Kan tadi pertanyaannya petak tanah yang pertama. Sudah, yaitu 121 meter persegi. Sip. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya. Oke. Nah, ini untuk akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Nah, sekarang kita ke akar pangkat 3. Nah,
Sekarang kita menyelesaikan masalah berkaitan penarikan akar pangkat 3. Ini soalnya lebih sedikit daripada yang akar pangkat 2. Nah, kalau yang akar pangkat 2 tadi kan berkaitan dengan segi. Nah, kalau yang ini itu berkaitan, kalau akar pangkat 3 itu berkaitan dengan bangun ruang kubus. Nah, ciri-ciri bangun ruang kubus itu bagaimana? Halo? Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Memiliki 6 sisi. Betul. Pertama 6 sisi, betul. Yang kedua, memiliki panjang, lebar, tinggi sama panjang. Ya, berarti Buar bisa menuliskan kayak gini. Coret, coret, coret. Semuanya sama panjang. Ya enggak? Nah, karena sama panjang, ini bisa kita namakan rusuk. Ya, kalau biasanya kalau sisi kayak gini, kalau sudah bangun ruang namanya rusuk. Nah, hubungannya bagaimana? Kalau untuk akar pangkat 3 itu berhubungan dengan volume. Nah, volume dan rusuk hubungannya yaitu volume itu rumusnya kan rusuk kali rusuk sama dengan rusuk pangkat 3 atau rusuk kubik. Nah, bagaimana mencari rusuk? Ya dibalik. Kalau tadi volume sama dengan rusuk pangkat 3, kalau nyari rusuk berarti akar pangkat 3 dari volume. Anak-anak harus hafal ini. Baru ulangi. Bagaimana mencari volume? Volume kubus? Pangkat 3. Atau rusuk pangkat 3. Sip, pinter. Bagaimana kalau mencari rusuk? Akar pangkat 3 dari volume. Betul, akar pangkat 3 dari volume. Baik. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, sudah tahu rumusnya, mari kita selesaikan soal penalaran yang berkaitan dengan akar pangkat 3. Contoh, anak-anak sudah bisa melihat soalnya peti kayu? Bisa ya? Bisa. Sip, sip. Oke. Peti kayu berbentuk kubus memiliki volume 681.472 cm kubik. Berapa sentimeter panjang rusuk peti kayu tersebut? Oke, informasi apa yang anak-anak dapatkan dari soal ini? Bentuk kubus. Oke, ya betul. Sip, bentuknya dulu. Kubus. Ditulis. Besar sekali. Kubus. Dengan apa lagi? Dengan volume 681.472. Bentar, iklan lagi. Oke, baik kita lanjutkan. Berapa sentimeter panjang rusuk peti kayu tersebut? Berarti ditanyakan apa? Rusuk. Rusuk itu berapa? Ya sudah. Apa tadi rumusnya anak-anak kalau anak-anak ingin mencari rusuk? Akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3, jangan lupa kalau akar pangkat 3 ditulis 3-nya di sini ya. Kalau yang akar pangkat 2 tidak harus. 681.472. Caranya gimana caranya? Di pasangan dulu, coret 3. Terus 681 itu kira-kira 8. 8. 8 pangkat 3 itu berapa? 512. Pinter. Top. Yang sudah hafal top. 8 ya, karena 8 pangkat 3 itu 300. Berapa?
512. 512. Kalau 9 pangkat 3 berapa kemarin? 700. 729. Padahal angka yang kita dapatkan ini kan 681. Kalau yang 9 pangkat 3 kebesaran. Kegedean. Berarti kita pakai yang ini. Berarti 8. Ya kan? Nah, sekarang kita fokus angka yang terakhir. 2 ini pasangannya berapa anak-anak? 8. Berarti rusuknya itu 88 cm. Jadi panjang rusuk peti kayu adalah 88 cm. Paham? Paham. Sip. Ada pertanyaan yang ini? Tidak. Gampang ya, gampang. Yuk lanjut sekarang. Yang nomor 2. Oh, ini nomor 2 ya harusnya ya ini ya. Bisa melihat tentang akuarium? Ani memiliki akuarium? Bisa melihatnya? Bisa. Oke. Lanjut. Ani memiliki akuarium baru berbentuk kubus. Informasi apa yang anak-anak dapatkan di sini? Kubus. Akuarium tersebut berisi air 4/5 bagian. Berarti apakah volume airnya di akuarium tersebut full? Tidak, hanya 4/5 bagian. 4/5 itu berapa? 4/5. Berarti hanya 4/5 yang terisi air. Nah, banyak air di dalam akuarium tersebut 2.700 liter. Berarti, Bumar bisa enggak kalau menulis seperti ini? Berarti volume 4/5 itu sama dengan 2.700 liter. Betul enggak seperti ini? Betul ya. Berarti volume 4/5 sama dengan 2.700. Nah sekarang, berapa desimeter panjang sisi bagian dalam akuarium tersebut? Loh, ini kok desimeter, padahal ini liter. Anak-anak masih ingat nggak? Liter itu kalau dijadikan keluarganya yang meter-meter itu sama dengan apa? Desimeter. Iya. Nah, desimeter kubik. Berarti ini kan sebenarnya sama dengan 2.700 desimeter kubik. Iya enggak? Ini kan sama, 2.700 desimeter kubik. Berapa desimeter panjang sisi bagian dalam akuarium tersebut? Berarti kan nyari rusuk. Rusuk berapa? Nah, sekarang caranya bagaimana ini? Padahal kalau rusuk itu kan rumusnya akar pangkat 3 dari volume. Padahal volumenya di sini volume apa? Full. Iya, volume full. Ya, volume full. Anak-anak harus ingat pakai full pokoknya. Nah, berarti gimana cara mencari volume full? Diapakan? Padahal yang diketahui hanya 4/5. Betul, diping wale. Berarti kita mencari volume full dulu. Volume full sama dengan yang diketahui ditulis dulu 2.700. Terus Kali. terus di 5/4. balik. Kalau yang di atas tadi 4, berarti 4-nya sekarang di bawah. Kalau 5-nya tadi di bawah, berarti sekarang di atas. Yo, hitung yuk, bantu Bu Mawar. Berapa ini? 2.700 bagi 4 bisa nggak ya? Dibagi dulu. Bisa. Berapa anak-anak? 675. Pinter. Bagi 4. 1 bagi 4. 675. Kemudian baru dikalikan 5. Jadi berapa anak-anak?
3.335. 3.375 desimeter kubik, ya kan? 3.305 desimeter kubik. Nah, kalau sudah mendapatkan volume full seperti ini, apakah anak-anak bisa mencari rusak? Bisa. Bisa. Akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari volume full. Berarti akar pangkat 3 dari 3.375. Yuk coba dicari dulu. Berapa ini? 15. Oh ya. Dicoret berapa ini? 3. Nah, 3 itu berarti yang ini sekarang. Jadi berapa ini? 1 ya. Karena kalau 2 pangkat 3 itu sudah 8 kelebihan. Padahal yang kita punya hanya angka 3 berarti 1. Terus 5 pasangannya berapa? Ayo. 5. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Pintar. Jadi panjang sisi bagian dalam akuarium sama dengan 15 desimeter. Jelas anak-anak? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Baik. Kalau tidak ada, Bu Mawar sudah menyiapkan, ini Bu Mawar hapus dulu ya. Bu Mawar sudah menyiapkan tugas, 3 tugas. Yang pertama, Pak Narno. Pak Narno memiliki sawah, bentuknya persegi. Nah, seperempat tanahnya ditanami cabai. Berapa meter panjang sisi sawah? Bisa ya? Tadi sudah ada ya? Ya. Iya. Nomor 2, Pak Tony memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan harga 15 juta untuk membangun warung makan. Nah, apabila tiap 1 meter persegi harganya 600.000, berapakah panjang sisi persegi tersebut? Nah, gimana ya caranya ya? Anak-anak harus mencari apa dulu ini? Luasnya toh? Luas tanah yang dibeli kan? Iya kan? Caranya gimana? Caranya gimana? Kalau tiap 1 meter persegi harganya 600.000, padahal Pak Tony itu membayar dengan harga 15 juta, berarti dikapake anak-anak. Dibagi. Betul, dibagi. Kalau nanti sudah dibagi, anak-anak akan mendapatkan luas tanah yang dibeli Pak Tony. Kalau anak-anak sudah mencari luas, anak-anak bisa mencari sisi tanah tersebut, panjang sisi tanah tersebut. Paham? Paham? Oke. Nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk kubus berisi air setinggi sepertiganya, berarti hanya sepertiga. Volume air dalam akuarium tersebut 1.125 liter. Berapa desimeter panjang rusuk akuarium? Bisa ya? Bisa. Dengan akar pangkat. Nah, oke, baik. Baik. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas materi hari ini? Jelas. Jelas sekali ya. Oke, sip. Nanti kalau yang belum jelas, lihat vidconnya sekali lagi. Nah, moga-moga rekamannya tidak ada masalah ya. Kemudian besok Jumat, Bu Mawar akan mengadakan vidcon ya terkait dengan pecahan. Kalau pecahan kan kemarin kita belum baru sampai menjumlahkan, mengurangi, mengalikan dan membagi. Nah, besok Jumat Bu Mawar akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Jam 9 lagi ya. Ya? Wih, semangat sekali. Nah,
Baik anak-anak, cukupkan kelas kita hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu belajar dengan penuh semangat juga. Selamat pagi dan sampai jumpa anak-anak. Dadah. Selamat pagi. Dadah. Ya, dadah. Sama-sama. Dadah. Terima kasih juga. Ya, Ya. dadah.